Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur mendapat kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, baik yang onsite maupun yang online di rumah. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan awali dengan doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur jika pagi hari ini kami mendapat kesempatan untuk menyembah Tuhan, memuliakan dan mengagungkan atas segala kebaikan-Mu. Tuhan, kuduskan hati kami, layakkan kami untuk datang menyembah Engkau dan merasakan hadirat Allah sedang menjamah kami semua, memulihkan hati kami yang luka, menyembuhkan segala penderitaan batin kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah jawaban atas segala masalah hidup kami. Dan pagi ini kami ingin berjumpa dengan Engkau melalui firman Tuhan dan juga melalui perjamuan kudus. Siapkan hati kami untuk menyembah Engkau, memuji Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang dengan hormat untuk kita bisa sama-sama bangkit berdiri. Sucikan Bapa hati kami, agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikanlah hatiku, sucikan dan kuduskan hati. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kita rasakan kuasa Allah yang begitu besar,
sedang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Di dalam hadirat Tuhan, kita akan duduk dengan tenang. Kita akan berkata, Tuhan, ampuni kami. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, agar kami layak merasakan lawatan Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Engkau. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami siap merasakan lawatan Allah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Alangkah indahnya kalau kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita jadi anak Tuhan yang berkemenangan dari hari ke hari. Haleluya. Dengan sukacita alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah
kuasa. Kuasanya membangkitkan urapan yang bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah berkorban, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan urapan yang bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah berkorban, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah berkorban, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita haleluya, kuasanya yang membangkitkan iman kita sehingga kita tidak ragu-ragu, setiap saat dipegang erat oleh tangan yang maha kuasa. Yesus, tuntunlah langkahku. Aku tidak dapat berjalan seorang diri tanpa Engkau. Haleluya. Kami rindukan Engkau hadir. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami, ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Yesus.
Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk kesempatan melayani di gereja Bethel Tabernakel Kristus Pelepas Malang. Terima kasih untuk Pak Pendeta dan juga semua pengurus gereja yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melayani pada minggu ini. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami masih bisa beribadah. Walaupun tubuh kami secara raga tidak ada dalam ruangan gereja. Kami ada di rumah kami masing-masing. Tapi kami berdoa biarlah hati kami terarah kepada Engkau dan firman-Mu. Dan firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama pada hari ini memberkati kami semua. Roh-Mu yang kudus menawan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa memahami kebenaran-Mu dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, berfirman-Lah kepada kami karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 20, kita membaca ayat 11 sampai 18. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara memperhatikannya dalam Alkitab masing-masing. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saya ulangi ayat 18 bagian A. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tema khotbah pada hari ini adalah "Aku telah melihat Tuhan." Kita baru saja memperingati Hari Kartini, Hari Emansipasi Wanita Indonesia, dan tanggal lahir Raden Ajeng Kartini 21 April digunakan sebagai peringatan akan perjuangannya untuk melepaskan para wanita Indonesia dari keterbelakangan sehingga bisa maju dan memperoleh persamaan hak dengan laki-laki. Dia adalah Sri Kandi Indonesia. Tetapi hari ini juga pada tanggal 8 Mei kita memperingati Hari Internasional, Hari Ibu Internasional atau Mother's Day. Nah, tetapi tidak hanya 2 momen itu, bertepatan dengan itu dalam kalender gereja minggu-minggu sesudah kebangkitan Kristus atau Paskah disebut sebagai minggu Quasimodogeniti. Artinya menjadi seperti bayi yang baru lahir. 1 Petrus 2 ayat 2. Ketika seorang bayi berada dalam rahim ibunya, dia sering merasa aman dan cukup secara fisik dengan sendirinya tanpa harus meminta-minta kepada ibunya. Tetapi ketika dia lahir, semuanya harus diminta karena dia belum mampu mencukupkan dirinya sendiri. Dia masih lemah, dia masih kecil. Itulah sebabnya dia menangis untuk mendapatkan sesuatu. Dia menangis untuk memperoleh semuanya itu. Nah, bayi
membutuhkan susu yang murni dari ibunya, dari mamanya untuk hidup dan untuk bertumbuh. Tetapi juga sentuhan-sentuhan emosional dari ibunya, dari orang tuanya, mendengarkan suara ayahnya, suara ibunya ketika dia berada di luar rahim. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika bayi itu, ketika lahir dia memperoleh segala yang dia butuhkan secara fisik, tetapi juga sentuhan-sentuhan emosional yang dia dapatkan dari orang tuanya, dia akan menjadi bayi yang tenang dan merasa aman, karena dia tahu orang tuanya ada bersamanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini saya ingin mengajak kita untuk memaknai momen-momen yang saya sebutkan di atas berdasarkan kisah dari Maria Magdalena, seorang wanita dalam kitab Yohanes ini. Dalam pengertian dan dalam tema, aku telah melihat Tuhan. Kalimat aku telah melihat Tuhan dalam ayat 18 ini muncul dari seorang wanita yang namanya Maria Magdalena. Nah, Maria Magdalena ini berasal dari tempat yang namanya Magdala. Dia adalah seorang perempuan Yahudi, dia seorang pengikut Yesus. Mungkin sekali dia dijuluki sebagai Magdalena karena dia berasal dari Magdala, kota nelayan di tepi barat Danau Galilea. Dia berasal dari keluarga yang terhormat, ayahnya memiliki jabatan dalam pemerintahan Romawi. Dia menjadi pengikut Yesus setelah Tuhan Yesus mengusir 7 roh jahat dari tubuhnya. Nah, menurut cerita tradisi Yahudi, 7 roh jahat itu sepertinya mewakili 7 suaminya yang meninggal ketika menikahinya. Lukas pasal 8 dan Markus pasal 16 menerangkan bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang sudah bertobat. Dan setelah bertobat, dia tidak hanya mengikuti pelayanan Tuhan Yesus, tapi juga aktif mendukung pelayanan Yesus dengan semua kekayaannya. Dia sangat setia. Ketika Tuhan Yesus disalib, murid laki-laki Tuhan Yesus semuanya menalihkan diri, ya, takut kepada orang banyak, kecuali Yohanes. Tapi Maria Magdalena, seorang wanita ini ada di situ di bawah kaki salib Yesus. Dia juga termasuk orang yang ikut menguburkan Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita membaca keempat Injil kanonik, menyebutnya baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan perempuan yang lain. Dia sebagai orang yang pertama kali mendapati kubur Yesus yang kosong. Dan juga sebagai orang yang pertama kali bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Karena hal-hal inilah banyak gereja dari berbagai mazhab menghormatinya sebagai rasulnya, para rasul. Gereja-gereja Protestan malah menghormatinya sebagai salah seorang Sri Kandi iman. Nah, kita melihat beberapa pokok di bawah tema aku telah melihat Tuhan. Saya mulai dengan pengertian kata melihat, ya. Kata melihat ini dari kata Yunani yang kita mengerti, yang bisa dipahami atau bisa diartikan melihat, memperhatikan, mengalami, menyaksikan, baik secara fisik maupun secara rohani. Ya, kata orao itu artinya melihat, memperhatikan, mengalami, menyaksikan, baik secara fisik maupun secara rohani. Nah, sehingga dari arti kata melihat dalam bahasa ini ada 3 pokok yang dapat kita pelajari dari kehidupan Maria Magdalena dalam kalimatnya, aku telah melihat Tuhan. Yang pertama, aku telah melihat Tuhan. Artinya, Maria Magdalena telah melihat Tuhan melalui perjumpaan pribadinya dengan Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan pribadinya dengan Tuhan Yesus membuat hidupnya berubah. Hidup yang dulunya dalam kegelapan, kemudian dia dibebaskan, diselamatkan dan hidup dalam terang Tuhan.
dulunya hidup dalam ikatan kuasa kegelapan, kemudian dilepaskan sehingga hidup dalam kemerdekaan dan kemenangan. Sebagai seorang pemain kinor, pemain kecapi, memang ini pekerjaannya Maria Magdalena. Tugas Maria Magdalena sebelum bertobat adalah untuk menghibur orang-orang yang susah, yang gelisah karena diganggu oleh roh jahat. Tetapi tugasnya ini membuat Maria sangat-sangat rentan terhadap pengaruh kuasa iblis. Dan semua keadaan spiritual seperti itu muncul dari kondisi hatinya sebagai manusia berdosa. Tapi pada akhirnya Maria mengalami kebebasan. Dia terbebas dari pengaruh itu ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat imannya dan keinginannya yang kuat untuk dilepaskan dari kuasa kegelapan. Nah, ini adalah awal yang baik bagi kehidupan kerohanian Maria Magdalena. Nah, pengenalannya kepada Yesus Kristus dan perjumpaan pribadinya dengan Tuhan Yesus membuat dia menjadi manusia yang baru yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dia telah meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan cara hidup manusia baru. Dia sangat mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, di atas hartanya dan di atas orang-orang yang dikasihinya. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus membuat Maria menjadi seperti seorang bayi. 1 Petrus 2 ayat 2 tadi, yang selalu merindukan susu yang murni yang akan menyehatkan tubuhnya dan membuatnya bertumbuh. Tetapi dia juga menjadi seperti bayi yang selalu merindukan suara orang tuanya dan sentuhan-sentuhan emosional dari orang tuanya, sehingga dia membuatnya menjadi merasa aman dan tenang. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu, sejak Maria bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, Maria diperbaharui dan akhirnya Maria menjadi sangat aktif dan bergairah mengikuti Yesus, melayaninya secara praktis, tetapi juga setia mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan, bahkan setia menyaksikan kuasa Tuhan yang didemonstrasikan kepada orang banyak. Disitulah imannya mulai bertumbuh, seperti seorang bayi ketika dia diberi makan dan sentuhan-sentuhan emosional, dia mulai bertumbuh menjadi dewasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa artinya aku telah melihat Tuhan? Selain dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, arti dari aku telah melihat Tuhan artinya Maria Magdalena mengerti siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Ketika Maria pergi ke kuburan Yesus untuk melihat Yesus yang mati, tapi di sana dia mendengar suara Tuhan Yesus yang memanggilnya dengan nama pribadinya, Maria. Dan dia menjawab, Rabuni. Nah, apa artinya Rabuni? Rabuni adalah gelar tertinggi yang diberikan kepada para rabi atau guru. Suara Tuhan yang sudah dikenal selama ini sebelum kematiannya di kayu salib. Tetapi ketika Tuhan Yesus mati, Maria sepertinya kehilangan harapan. Hatinya sangat sedih dan hancur. Dia sangat kecewa. Dia mengalami ketakutan yang sangat-sangat. Dan mungkin dia berpikir, mungkinkah iblis yang merasuknya selama ini bisa masuk kembali dalam tubuhnya ketika Tuhan Yesus tidak ada atau tanpa kehadiran Yesus. Kesedihan, kekecewaan, dan ketakutannya yang dalam membuat mata rohani Maria tertutup terhadap kebenaran yang pernah diberitakan Tuhan Yesus kepadanya. Kepedihan karena ditinggal oleh orang yang sangat dia kasihi membuat dia tidak mampu mengerti firman Tuhan. Kubur kosong harusnya dia pahami bahwa Tuhan Yesus hidup. Tetapi Maria menganggap bahwa kubur kosong itu karena orang mencuri mayat Tuhan Yesus. Sepertinya dia tidak pernah berpikir tentang kebangkitan Yesus, walaupun Tuhan Yesus sudah pernah mengatakannya. Rupanya perjumpaan pribadinya dengan Tuhan Yesus untuk pertama kalinya tidak cukup membuat dia mengenal siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya.
Maria Magdalena masih membutuhkan proses pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan Yesus dan firman-Nya melalui pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Baik itu pengalaman yang menyenangkan walaupun itu pengalaman yang menyedihkan. Untuk itulah Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya dari antara orang mati dan sebelum naik ke surga menggunakan 40 hari untuk meyakinkan para murid termasuk Maria Magdalena mengenai siapa dia yang sesungguhnya. 40 hari itu Tuhan Yesus menggunakan untuk meluruskan konsep-konsep yang salah tentang dirinya, tentang Mesias. Dan bahkan dia membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan yang masih terselubung. Dan apa misinya ke dalam dunia. Panggilan Tuhan kepada Maria dengan nama pribadinya Maria itu sangat bertujuan menolong Maria Magdalena untuk membuka mata rohani Maria, mengerti siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Tuhan yang melepaskan dia dari kuasa iblis. Dia bukan manusia biasa, dia yang mati manusia biasa yang pasti akan mati dan tidak akan bangkit dengan kekuatannya sendiri. Dia bukan seorang pahlawan biasa, dia juga bukan seorang guru biasa, tapi dia Tuhan, dia Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semula Maria tidak mengenal suara Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus menyapa ibu, ketika Tuhan Yesus menyapa Maria. Air matanya mengaburkan pandangannya. Tetapi pada saat namanya sendiri dipakai, Maria mengerti bahwa tukang kebun itu sebenarnya adalah Tuhan Yesusnya. Jika gembala yang baik itu memanggil dombanya dengan nama mereka sendiri, mereka mendengarkan suaranya. Mereka mengenal suaranya. Yohanes pasal 10. Nah, dalam waktu 1 detik, segala duka cita berubah menjadi sukacita. Karena dia mulai mengerti bahwa dia Yesus telah bangkit. Tuhannya telah menghapus air mata dari matanya. Sehingga dia bisa melihat Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Yang ketiga, apa artinya kalimat Maria, aku telah melihat Tuhan? Dari pengertian kata melihat itu, arti yang ketiga adalah bahwa inti kesaksian Maria Magdalena kepada orang lain, bahwa dia adalah orang yang pertama yang dijumpai Yesus setelah kebangkitannya. Dia adalah Maria Magdalena. Maria bukan seorang tokoh yang menonjol dalam narasi Injil. Dia seorang wanita yang sering tidak diperhitungkan oleh masyarakat Yahudi. Namun Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dahulu sebelum kepada pemimpin-pemimpin laki-laki yang lebih terkenal, para muridnya. Selamanya demikian, Yesus menyatakan dirinya dan kasihnya khusus kepada mereka yang paling hina, yaitu mereka yang seperti Maria Magdalena dalam kesusahannya, tetapi memelihara kasih yang konsisten untuk Tuhannya. Dia adalah serikandi iman bagi para murid yang lain. Walaupun para murid itu laki-laki, tapi dia tetap menjadi serikandi iman. Walaupun dia seorang wanita, tapi dia adalah saksi mata pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia langsung melihat Tuhan dan mendengarkan apa saja yang Yesus katakan kepadanya. Petrus dan para murid yang lain percaya bahwa Yesus bangkit. Tetapi yang diberi kesempatan pertama untuk menyaksikan kebangkitan Kristus adalah Maria Magdalena. Karena apa? Karena hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan Yesus. Dia menemukan kubur kosong. Petrus ketika menemukan kubur kosong, Petrus dan temannya pulang. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, tapi Maria tetap berdiri di dekat kubur dan menangis di situ. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, pendengarannya akan suara Tuhan Yesus, meyakinkannya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu menang. Dia Tuhan yang telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan iblis, dan telah mengalahkan maut. Walaupun kesaksiannya sempat diragukan oleh para murid yang lain, tetapi dia tetap dengan bergairah mengatakan, aku telah melihat Tuhan.
Walaupun Maria tidak bisa terus-menerus bersama dengan Tuhan Yesus seperti sebelumnya, tapi Maria sudah rela dan dia sudah harus siap. Tuhan Yesus harus naik ke sorga, tetapi tugas Maria adalah meneruskan berita Injil itu kepada orang lain. Sejak itu Bapak Ibu, Maria dengan segala potensi dan kelebihannya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita, berita kebangkitan Tuhan Yesus tersebar luas dan dengan sangat cepat dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagi Maria Magdalena, Paskah adalah Injil. Kebangkitan Kristus adalah Injil. Dan Injil itu adalah saya ingin melihat Tuhan Yesus, saya sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, saya sudah mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama Tuhan Yesus. Saya sudah tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Dan Injil itu bagi saya, bagi kamu, bagi setiap orang, dan bagi setiap suku dan setiap bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Belajar dari Maria Magdalena pada hari ini, beberapa pertanyaan untuk kita renungkan. Yang pertama, apakah Bapak, Ibu, saudara selama ini walaupun sudah menjadi Kristen selalu mempunyai kerinduan yang dalam untuk melihat Tuhan Yesus setiap hari? Sudahkah Bapak, Ibu, saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang hidup itu? Bapak, Ibu boleh merenungkan sebentar dan bertanya, kapan ya saya bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Di mana ya? Dan bagaimana ceritanya? Pertanyaan yang ketiga, apakah Bapak, Ibu, saudara yakin bahwa perjumpaan dengan Yesus itu membuat kita berubah? Hidup kita berubah dari manusia lama menjadi manusia baru, dilepaskan dari kuasa iblis, dan kita meyakini bahwa kita diselamatkan. Pertanyaan yang lain, apakah Bapak, Ibu, saudara sudah mengalami Yesus dalam hidupmu? Baik melalui pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, saudara tahu Bapak, Ibu merasakan bahwa Tuhan ada, ataupun melalui pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, yang tidak kita sukai, pengalaman-pengalaman yang penuh dengan penderitaan, Bapak, Ibu merasakan ada Tuhan di situ. Pertanyaan yang lain, apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya? Apakah Bapak, Ibu, saudara mempunyai kerinduan yang dalam untuk menjadi seperti bayi yang selalu merindukan susu yang murni untuk pertumbuhan iman kita, yang selalu membutuhkan sentuhan-sentuhan firman Tuhan setiap hari yang membuat kita merasa tenang dan aman? Baik melalui membaca firman Tuhan, berdoa, mendengarkan nasihat-nasihat yang membangun dari orang lain, dan juga termasuk belajar dari orang lain. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir untuk kita belajar dari Maria Magdalena, pertanyaan yang terakhir ialah, apakah Bapak, Ibu, dan saudara sudah menjadi saksi yang hidup bagi kebangkitan Kristus? Apakah kita punya komitmen atau semangat untuk menjadi serikandi iman seperti Maria Magdalena? Apakah melalui kesaksian kita setiap hari ada orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, hidupnya diperbarui, diubah, diselamatkan, dia menjadi manusia baru, dilepaskan dari kuasa dosa, dilepaskan dari kuasa iblis? Atau ada orang yang bertemu dengan kita, dia yang sakit disembuhkan, dia yang sedih dihiburkan, dia yang merasa lemah akhirnya dikuatkan karena ada firman Tuhan yang kita berikan kepada orang-orang tersebut. Pertanyaan-pertanyaan ini penting Bapak, Ibu. Ketika kita merayakan Hari Kartini, ketika kita merayakan Women's Day, ketika kita baru menyelesaikan peringatan-peringatan Paskah yang baru kita lewati, kita perlu bertanya seperti Maria Magdalena, ya. Kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi atau tidak? Saya sudah mengalami Tuhan Yesus dalam hidup saya, atau apakah saya sudah menyaksikan Tuhan Yesus kepada orang lain? Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan kita menjadi berkat besar
bagi banyak orang. Tidak hanya ibu-ibu, tetapi juga Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan, meteraikan itu dalam hati kami masing-masing, supaya pada masa ini kami bisa mencontohi Maria Magdalena yang menjadi saksi Kristus yang luar biasa, menjadi Sri Kandi iman, karena pertemuannya pribadinya dengan Tuhan. Dia mengalami pertobatan, kelahiran baru, tetapi juga dia mengalami kuasa kebangkitan itu. Sehingga akhirnya di dalam dan melalui dia ada banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dan kami percaya Tuhan akan menjadikan kami seperti Maria Magdalena yang menjadi berkat besar bagi banyak orang mulai dari rumah kami sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saya undang kita akan berdiri bersama-sama. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Ibadah GBT Kristus Pelepas dilakukan secara ragawi setiap minggu pagi pukul 7. Ibadah umum kedua jam 5 sore masih secara daring. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Tidak lupa juga kita mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun yang lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344 01 001 356 567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas.
atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Selama masa pandemi ini, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker, dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen kesehatan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Kaum pria sekali lagi diundang untuk hadir di dalam ibadah kaum pria esok jam 6 sore. Jangan lupa jam 6 sore. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah petang ini. Kami telah menaikkan puji-pujian kami, memanjatkan doa-doa kami, bahkan mempersiapkan persembahan kami. Bapa, pada hari gereja kami memperingati Hari Ibu Internasional, kami berterima kasih kepada Tuhan, karena firman Tuhan sangatlah tepat pada petang ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat yang kami simpan di dalam hati kami, dapat bertumbuh berbuah dan menyukakan hati Tuhan. Dan berkatilah hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat. Kiranya Ibu Pendeta Dina Latumahina, Tuhan berkati secara pribadi maupun dalam keluarga, begitu juga dalam tugasnya sebagai hamba Tuhan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang lain yang telah mendukung persiapan ibadah daring ini, Bapa. Dan kami mendoakan semua nama-nama yang telah ditayangkan, mereka yang memerlukan pertolongan Tuhan, uluran tangan Tuhan, yang sakit, yang telah lanjut usia, yang memerlukan pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkatilah dan jawab doa mereka satu demi satu. Berkatilah semua hamba Tuhan dan pelayan baik di GBT Kristus Pelepas maupun cabang-cabang dan pos PI dan semua petugas di dalam unit-unit pelayanan kami. Bapa, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Saudara-saudari yang terkasih, kiranya sepanjang minggu dalam aktivitas Engkau tetap ingat pelayanan kepada pekerjaan Tuhan dan demi kepentingan sesama. Dan terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai petang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.